Kan emang dari tadi anak kecil. Kurang ajar, saat aku berkuasa, kau bahkan belum lahir. Apa yang salah ini? Efek kegagalan nirwana. Jika aku berhasil melewati nirwana kali ini, aku bisa membentuk inti martial Tao. Bebas menjelajahi dunia. Pemimpin kegelapan Hua Qianluo, segera serahkan gulungan Phoenix suci. Sanggupkah aku meninggalkan jasadmu utuh? Mengganggu meditasiku. Bagaimana kau ingin mati? Kau yang pantas mati, Hua Qianluo. Kultus gelapmu membunuh tanpa ampun, menyiksa sesama murid di seluruh dunia ini. Semua ingin membasmi kalian. Kami 4 orang adalah legenda dunia persilatan yang dihormati. Hari ini kau pasti tewas. Tak tahu kemampuan sendiri. Iblis, jangan lancang. Bukannya dia sedang kritis dalam latihan, tidak bisa menyerang. Sial, proses nirwana terpaksa terhenti. Sekarang energi tubuhku kacau. Harus segera mundur. Iblis ini terluka parah, dia tak bisa menyerang lagi. Semuanya serang bersama. Mau mengambil nyawaku? Coba di kehidupan berikutnya. Mati semua. Hadiah hari ini akan kukenang baik-baik. Saat aku kembali, kepala kalian akan terpenggal. Dia masih menyembunyikan gulungan Phoenix suci. Jika dia kembali, akan membawa bencana. Selagi dia terluka, gali sedalam apapun, harus temukan dia. Baik, pergi. Nona kecil, kau sudah sadar ada bagian tubuh yang masih sakit? Kalian menyelamatkanku. Aku ini. Kenapa tubuhku jadi anak kecil? Kan emang dari tadi anak kecil. Kurang ajar, saat aku berkuasa, kau bahkan belum lahir. Apa yang salah ini? Efek kegagalan nirwana. Nak, saat mencuci di sungai, kutemukan kau terluka parah, lalu kuselamatkan. Ada yang masih sakit? Bocah sialan. Bukannya sudah kusuruh pergi dalam 7 hari, kenapa masih di sini? Tuan muda, aku rela kerja apapun. Jangan usir kami. YR itu saudaramu. Ibu, kau baik-baik saja. YR, Dia bukti kau tak tahu malu merayu ayahku dan melahirkannya. Anak pelayan rendahan. Pantas jadi saudaraku. bukan begitu? Aku dipaksa, Tuan Besar. Dikasih orang aja, nggak ada yang mau. Berani-beraninya bilang ayahku yang maksa. Nyatanya cuma ngincar harta dan jabatan. Kamu yang merayu ayahku duluan. Ini markasnya si Jong Yun itu. Di luar sok suci dan berbudi luhur. Ternyata mainin pelayan perempuan, lalu punya anak haram. Gilanya nggak mau ngaku juga. Jangan ganggu ibuku. Nggak tahu diri, pasukan. Jangan, Ambil semua barang bekas mereka, buang keluar dari keluarga Zhong. Siap. Ngapain liatin aku? Lanjutin aja kerjaan kalian. Tuan muda, ada orang lagi di sini. Bawa ke sini. Anak kecil dari mana ini? dia ini, kuselamatkan dari danau. Dia nggak ada hubungan. Nyelamatin, jangan-jangan ini lagi-lagi ulahmu. Kesepian terus. Sampai bikin anak gelap. Beraninya kau. Berani menghina aku seperti ini. Sekarang, aku kehilangan sebagian besar tenaga dalam identitasku belum boleh ketahuan. Memberi pelajaran kecil saja. Siapa saja? Yang mana sih? Benda tak tahu malu, berani menyergap Tuan Muda, keluar sekarang. Tenaga dalam terpancar, paling rendah level master. Kapan keluarga Zhong punya? Orang sehebat ini tersembunyi. Ini masalah serius. Aku harus segera kembali, lapor ke ayah. Hari ini ada yang jaga kalian. Kalian beruntung. Zhong Yi,
7 hari lagi ada ujian keluarga Jong. Kalau gagal dalam ujian, kalian bertiga tetap akan diusir dari Jong. Yer, siapa yang menolong kita tadi? Budi besar. Senior hari ini, Jong I takkan pernah lupa. Mohon senior berkenan menampakkan diri. Adik kecil, jangan-jangan kamu? Apaan sih kamu? Ada makanan nggak? Cepet kasih, aku lapar. Pelankan suara, jangan ganggu senior. Sebentar lagi ibu masak. Senior itu sudah membantu diam-diam, itu sudah sangat langka. Mungkin tak mau bertemu kita. Lari sesaat bisa, tapi tak selamanya. Harus hadapi kenyataan, aku harus cari cara agar lulus ujian keluarga. YR, kamu tidak bisa ilmu bela diri. Ujian keluarga, lebih baik kita tidak ikut. Kalaupun diusir dari Jong, ibu sudah pasrah. Ibu, manusia perlu harga diri, Buddha pun berebut dupa. Aku ingin dia mengakui keberadaanmu dengan jujur. Anak haram ini lebih berani dari si Jong tua. Jong tua, karena kau hinakan dia, aku justru akan ajarin ilmu langka. Agar di ujian keluargamu nanti memukau semua orang. Nanti malu sendiri kau tua-tua. Belum ada kabar si iblis perempuan. Hua Qianluo, Lapor Tuan Keluarga. Masih belum ada petunjuk. Apa ada yang menyelamatkannya? mustahil. Sekarang si iblis itu bagai tikus di jalanan, diburu semua orang, tak mungkin ada yang berani melawan seluruh dunia. Menyelamatkannya, lanjutkan pencarian kitab Taiyi Feng Huang. Keluarga Jong harus dapatkan. Baik, Tuan Keluarga. Ayah, Ceroboh begini, tak pantas sebagai pewaris. hari ini saya menjalankan perintah ayah mengusir ibu anak Jong. Tak disangka ada ahli silat misterius melukai saya. Apa? Siapa berani? Berani di depan mata. Keluarga Zong, lukai pewaris, nekat sekali. Tidak tahu, tapi dia bisa memancarkan energi paling tidak master martial arts. Mustahil. Jumlah master terbatas di dunia. Lagi pula seorang master masa bersembunyi. Mungkinkah energi gunung belakang memikat ahli silat yang sedang bertapa? Sampaikan perintah, harus temukan orang ini. Rekrut jika bisa, jika ternyata musuh keluarga Jong bahaya besar. Siap, Tuan. Cawer lapar ya. Ayo makan. Roti kukus dengan acar. Berani menyuguhi makanan babi. Cawer sedang tumbuh. Tepung terakhir sudah ku buat roti untuknya. Kau harus rela dulu. Baik ibu. Makanlah. Ada apa, Cawer? Makanan apa ini? Makan sendiri saja. Sudah tak punya makanan. Masih beri yang terbaik. Ibu dan anak ini baik hati atau bodoh? Hei anak muda, sistem kebut semalam tak cukup. Siapa? Aku akan beri pelajaran. Gua harus membubarkan tenaga dan memulai dari awal. Energi murni ini kuberikan gratis padamu. Dengan 0,5% energi yang kuberikan, gelar juara pertandingan pasti mudah kau raih. Tapi ingat baik-baik, jangan ceritakan keberadaanku pada siapapun. Eyang, Si imut, apa yang kau lakukan? ayah, Diam, barusan kau lihat seseorang. Dengan 0,5%
energi yang kuberikan. Gelar juara pertandingan pasti mudah kau raih, tapi ingat baik-baik. Jangan ceritakan keberadaanku pada siapapun. Tidak ada. Yang membuat keributan tadi pastilah master yang bersembunyi. Dia masih di sekitar sini. Cari semua tempat bagi tim pencarian. Kau sedang latihan. Si imut ini ingin menang pertandingan? Itu mustahil. Daripada nanti di arena dipukul sampai cacat. Lebih baik minggat, bawa si imut itu pergi dari keluarga Jong. Dengan begitu, kau masih bisa menjaga harga diri. Aku tak mengerti. Aku kan anakmu sendiri. Tapi kenapa kau selalu membenci dan menindasku? Kau memang tak akan pernah paham. Jong Yun yang terhormat di dunia persilatan tidak bisa menerima tanpa menjadi anakku, apalagi kau hanyalah anak dari wanita rendahan. Andai bukan karena kita masih berdarah sama, sudah kubunuh kau. Setelah pergi dari sini, ganti namamu. Kalau sampai ku dengar, kau masih memakai nama Jong untuk menipu orang, gua akan menghabisi kau. Kau benci si imut ini. Lalu kenapa dulu kau perkosa ibuku? Kau tega memerkosa karena nafsu, tapi tak berani bertanggung jawab. Kau bukan pahlawan sejati. Berani-beraninya kau menyebut diri jagoan persilatan. Dasar setan. Kurang ajar. Jangan, Tuan. Harimau pun tak makan anaknya. Orang rendahan, ya tetap rendahan. Lihatlah hasil didikanmu ini. Tak tahu tata krama, harus dihukum. Jangan, Tuan. Si tua bangka, tuan besar usili anak kecil, itu bukan kehebatan. Dari mana si imut ini berani lancang di keluarga Jong? Aku adalah Ampun, Tuan. Cawer ini. Kutunggu dari luar. Masih kecil dan belum mengerti. Nanti akan kuajari baik-baik. Masih kecil saja, sudah tak sopan. Nanti jadi bagaimana? Minggir. Tuan, di sana ditemukan jejak sang master. Hari ini kau masih selamat. Setelah si setan ini kalah, ku buat aib keluarga ini terusir selamanya. untung gua dari jauh, sengaja meninggalkan petunjuk, mengalihkan perhatian. Kalau tidak, aku takkan bisa menyelesaikan ini hari ini. Suatu hari nanti, akan kubuat kau akui kami, keberadaan kami, ibu dan anak. Para anggota keluarga Jong. Hari ini, kompetisi internal keluarga Jong kami bertujuan memilih 3 talenta terbaik khusus merekomendasikan masuk ke kolam Fei Huang membangun dasar bela diri yang tak tertandingi. Kolam Fei Huang di Istana Zhenwu hanya dibuka sekali setiap 10 tahun. Kalian semua harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kabarnya ketua pavilion Feng Lei, Wei Qianjun, sebenarnya punya bakat biasa, tapi setelah berendam di kolam Fei Huang, berhasil membangun dasar bela diri kuat. 5 tahun lalu, menjadi ahli level master. Hari ini harus tampil maksimal. Perjuangkan. Masuk 3 besar. Kolam Fei Huang itu cuma kolam tempatku dulu mandi. Tapi mereka hargai seperti harta karun. Lucu sekali. Sayang, datang ya, datang saja. Ngapain bawa rombongan? Bawa si manis, ibumu sudah keterlaluan. Bawa si manis ini juga ikut dibawa. Aku tahu. Dia pasti takut nanti dibunuh. Gak ada yang angkat mayatnya. Cari mati. Sudahlah. Si Laojong itu sudah ingin menemukanku dan menghancurkanku. Sebelum kekuatanku pulih, jangan sampai jati diriku ketahuan. Kamarku butuh pelayan penghangat kamar. Hari ini, jika kau gagal dalam ujian, bawa gadis liar ini untukku. Tuan Muda benar, daripada biarkan dia jadi gelandangan, lebih baik jadi pelayan, Tuan Muda. Harimau di daratan jadi mangsa anjing. Nanti saat kekuatanku pulih, akan kurenangkan leher para brengsek ini. Gadis liar kelak akan jadi kecantikan. Dalam beberapa tahun, akan kujadikan kau selir. Banyak wanita menginginkannya. Cari mati. Bunuh saja dia. Cari tempat lain untuk sembuh. Cukup Feng, kompetisi hari ini jangan buang energi ke orang tak penting, kumpulkan tenaga untuk peringkat baik. Kubiarkan kau hidup beberapa hari lagi. Baik ayah, hari ini aku akan berjuang habis-habisan untuk membuang sampah.
keluar dari keluarga Zhong, membersihkan keluarga. Ibu, ibu tenang saja. Hari ini pasti akan dapat peringkat baik. Supaya mereka mengakui keberadaan kita secara resmi. Lelaki tua ini, padahal sama-sama anak, tapi dibeda-bedakan. Tapi, Zhongyi dapat setengah kekuatanku. Rencana liciknya akan gagal total. Aku tak sabar lihat wajahmu yang memalukan nanti. Dasar brengsek, kompetisi, pedang tak kenal ampun, kusarankan kau minggat dari keluarga Zhong, atau nanti di atas ring ini terbunuh atau cacat. Jangan salahkan siapa-siapa. Hidup matiku sudah ditakdirkan, tak perlu Tuan khawatir. Waktu baik tiba, kompetisi dimulai. Kompetisi kali ini berformat pertarungan ring 2 jam kemudian. Yang bertahan di ring akan jadi juara. Peringkat selanjutnya diurutkan begitu. Zhongyi, kau yang pertama jaga ring. Baiklah, Seperti diketahui, jaga ring itu melelahkan. Ini pasti rencana ayah untuk menghajar anak haram itu. Mari kita tonton saja. Dia tak bisa ilmu bela diri, tak akan tahan satu ronde. Lagi pula masih ada minimal 10 pertarungan. Mau menang kompetisi, sulit sekali. Dasar bodoh. 10, bahkan 1000 pertarungan pun. Dengan Ciku melindungi, dia takkan kalah. Minggir semua. Maaf, Pertarungan pertama, Zhongyi versus Zhong Quan. Zhong Quan, dia petarung level 4 di keluarga Zhong, termasuk kelas menengah. Kurasa Zhongyi ini tak akan tahan satu jurus. Satu jurus. Dia belum pernah bertanding sebelumnya. Mungkin sekarang kakinya sudah gemetaran. Belum mulai duel saja, sudah pipis di celana. Yi, kumohon jangan sampai terjadi apa-apa. Tenang saja. Orang-orang lemah ini bukan tandingannya. Cao Er, kamu tidak mengerti. Yi tidak pernah belajar bela diri. Mana mungkin bisa mengalahkan mereka? Sebaiknya kau turun sendiri. Jika aku yang turun tangan, kau akan menyesal. cukup bicara. Ayo mulai. 1, Satu apa? kue sampah macam apa ini? Rasanya tidak enak. Jauh lebih buruk dari persembahan Xuan Yinsek. Terima kasih atas pertandingannya. Ini mustahil. Hanya satu jurus. Dia kalah dalam satu jurus, bukan hal yang aneh. Bukan tuan muda, dia yang menang dalam satu jurus. Apa? Pertandingan pertama, Zhongyi menang. Sejak kapan dia bisa bela diri? Juruskannya terlihat familiar. Seperti pernah melihatnya. Cao Er, apa kau sudah tahu? Yi akan menang dalam satu jurus. Apa yang kupikirkan ini? Dia hanya anak kecil, tadi pasti hanya kebetulan. Energi spiritual Zhong Lingshan sangat kuat. Energi Fei Huang dalam tubuhku makin tersuling. Jika terus begini, jika aku bertahan, mungkin 80% kekuatanku akan pulih. Pertandingan kedua, Zhongyi vs Zhong Zifan. Dia menyembunyikan banyak hal. Kapan dia belajar ilmu itu? Tenang tuan muda, apapun yang dipelajarinya hari ini, aku akan buat dia tak bisa turun dari arena. Tonton saja. Pergilah. Anak kecil, kau menang tadi karena menyergap, tapi menghadapiku keberuntunganmu habis di sini. Ternyata Zhong Zifan. Ini akan jadi tontonan menarik. Benar, Zhong Zifan, jenius langka keluarga Zhong, masuk 4 besar dengan kekuatan tingkat 6 melawan anak kecil ini. Seperti membunuh nyamuk dengan meriam. Kita butuh kemenangan mutlak. Aku ingin dia merasakan putus asa sampai tidak punya keinginan melawan. Sekarang bagaimana? Yi pasti tak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, cuma sampah. Cao Er, Zhong Zifan adalah jenius generasi muda keluarga. Zhong sangat termasyhur. Di usia muda sudah tingkat 6. Kemenangan pertama Yi hanya keberuntungan. Cuman petarung tingkat 6, 3 jurus. Maksudmu?
Yi bisa menang dalam 3 jurus. Bagaimana mungkin dia? Rasakan ini. Dasar sampah. Jurusan ini kejam sekali. Jangan-jangan Ronde kedua, Zhong Yi menang. Benar, baru 3 jurus. Ronde ketiga, Zhong Yi lawan. Aku yang maju. Apa? Tuan muda turun tangan sendiri? Tuan muda, dia adalah kebanggaan keluarga Zhong sejati. Si bodoh ini pasti mati. Jagoan palsu. Mereka cuma pengecut pencari popularitas. Dasar anak cerewet. Kau ngerti apa? Tuan muda kami mengalahkan sampah itu. Gampang sekali. Zhong Taifeng, jagoan terbaik generasi muda. Yi pasti kalah. Ini jelas jebakan untuk Yi. Hei anak kecil. Berani lawan aku? Nak, sudah menyerah saja. Ibu hanya ingin kau selamat. Turunlah dan mengaku kalah. Ibu, yang aku mau hidup dengan harga diri. 2 kemenangan beruntun, memang mengesankan. Tapi kau dilahirkan hina. Tak layak pakai marga Zhong. Keluarlah dari sini. Itu takdirmu. Hari ini, aku sendiri yang usir kau. Jagoan Zhong atau bukan, aku tetap kalahkan kau. Kurang ajar. Si bocah ini ternyata kuat sekali. Ini mustahil. Dia cuma anak kecil. Berani saingi aku, tuan muda. Barusan aku cuma main-main. Sekarang, aku serius. Gerakan 8 penjuru. Cifei Huang, Taifeng, hati-hati. Hei kamu, Cifei Huangmu ini dari mana? Kau berhubungan dengan Hua Qianluo si iblis? Ketua keluarga, ada apa? Energi si brengsek ini persis seperti Hua Qianluo. Cifei Huang pasti ada hubungan dengan si iblis. Apa? Pantasan bisa kalahkan tuan muda. Dia jadi iblis kecil. Beraninya kau, Zhong Yi. Hua Qianluo si iblis adalah musuh dunia persilatan. Cepat mengaku. Penatu, Yi tak kenal Hua Qianluo. Yi jelaskan sekarang. Tak disangka, Dong Yun tahu juga. Lumayanlah. Dasar brengsek. Cepat mengaku. Senior tak pernah menyakitiku, baik atau jahat, takkan kukhianati. Aku tak kenal Hua Qianluo. Menarik. Tak sia-sia mengajarnya. Lalu dari mana kekuatanmu? Aku yang ajari. Aku belajar sendiri. Kalau tidak mau bicara, akan kupukuli sampai bicara. Orang dewasa nakal ganggu anak kecil. Lau Zhong benar-benar tidak tahu malu. Anak imut ini hari ini pasti mati. Mengaku jujur, lokasi penyihir wanita. Hua Qianluo, kalau tidak, jangan salahkan aku putus ikatan ayah anak. Ikatan ayah dan anak? Pernahkah engkau anggap aku anakmu? Sudah kukatakan, aku tak kenal penyihir wanita Hua Qianluo. Ilmu bela diri ini kukuasai sendiri. Bandel. Kau sendiri yang cari mati. Naga terkurung menyongsong langit. YR, tuan rumah, ku mohon hentikan pukulan. Harimau takkan makan anaknya. YR tetap anakmu. Bersekongkol dengan kultus iblis. Aku tak punya anak seperti ini. Cepat beritahu lokasi penyihir wanita. Cepat bicara. Jika tidak, akan kuhabisi kalian. Di tempat ini juga. Ibu, dia kepala keluarga Zhong yang angkuh. Takkan pernah jadi ayahku. Pertarungan hari ini telah merebut kembali harga diri. Bahkan jika mati, takkan kukhianati senior. Sudah kukatakan, ilmu bela diri ini kukuasai sendiri. Bambu buruk tumbuh tunas bagus. Dia ini benar anak Lau Zhong. Anak menarik seperti ini, takkan kubiarkan dia mati. Penyihir Hua Qianluo itu beri ilmu padanya. Pasti sangat peduli. Anak imut ini pasti mengawasi di sekitar. Akan kupaksa dia muncul
Kuberi kesempatan, tapi engkau tak hargai. Sekarang akan kukirim kalian ke liang lahat. Terima 2 jurus sudah maksimal. Jurusan ketiga, anak ini pasti tewas. Langit bumi berduka. Bahaya. Orang tua ini mau bunuh. Kenapa bisa? Kenapa aku bisa kalah dari gadis kecil sepertimu? Jong tua, harimau pun tak makan anaknya sendiri. Kau kejam pada anak kandungmu. Apa itu jalan yang benar? Jong tua, lama tak jumpa. Gadis kecil ini yang menyerang tadi. Gadis kecil ini bahkan belum berumur 10 tahun. Bagaimana dia bisa punya ilmu bela diri? Makhluk aneh macam apa ini? Berani melukai kepala keluarga. Cao Er, kau bisa bela diri? Jong I, ilmu bela diri yang kuajarkan padamu berhasil. Kau senior yang mengajariku bela diri? Siapa engkau? Dasar tua bangka yang kejam, mainan yang susah payah kupelihara. Tak boleh kubiarkan orang tua itu membunuhnya. Coba tebak siapa aku. Menyusup ke keluarga Zhong. Dengan niat jahat, dia pasti orang dari sekte sesat. Jong Yun, menurutku orang yang punya niat jahat adalah kau. Gadis kecil, mulutmu tajam sekali. Hanya karena berselisih denganmu, kau sebut aku orang sesat. Kau bicara tentang kebaikan dan moral. Dengan penuh kebenaran, padahal kau hanyalah munafik yang palsu. Lancangnya. Ada apa ini? Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku, tapi tak bisa menyentuh gadis ini. Apa hubunganmu dengan iblis besar, Hua Qianluo? Apa hubungannya? Katakan. Kau yang sok suci ini, pura-pura menangkap iblis demi membasmi kejahatan dari dunia persilatan. Bukannya demi kepentingan pribadimu. Menurutku, kau ingin menemukan Hua Qianluo demi kitab Tai Fei Huang Jing miliknya. Omong kosong, ilmu iblis, bagaimana mungkin aku menginginkannya? Karena kau tak bisa mendapatkan kitab Tai Fei Huang Jing, kau akan mati. Apa yang kau ketahui? Kenapa tak mau berpura-pura lagi? Rasanya tak enak mencuri ilmu iblis, kan? Ayam panggang malam ini enak. Bawa pulang untuk ibu dan anak itu. Bukankah ini kamar Jong Yun? Apa yang dilakukan orang tua itu? Dia sedang berlatih. Bukankah ini ilmu iblis pemusnah Yuan yang kuciptakan? Ilmu ini hanya kuajarkan pada muridku Jiang Qianliu. Kenapa Jong tua itu juga bisa? Mungkinkah Jong tua ini ada hubungannya dengan orang sekte sesatku? Terlibat ilmu iblis pemusnah Yuan yang kau latih. Itu adalah fragmen yang tak lengkap. Semakin banyak energi asing yang kau serap, semakin cepat kau mati. Hanya dengan melatih kitab Tai Fei Huang Jing, kau bisa memurnikan energi asing itu. Apa yang dikatakannya itu benar? Bocah, jangan bicara omong kosong. Ayahku adalah ahli yang hebat. Mana mungkin menginginkan kitab omong kosong dari sekte sesatmu? Gadis sialan itu bicara omong kosong, omong kosong. Aku ini, bagaimana mungkin aku berlatih ilmu sesat, merusak masa depan sendiri? Jangan termakan hasutan wanita itu. Keras kepala. Berlatih ilmu iblis pemakan energi, akan ada garis merah di lengan kanannya. Kau terus mengatakan tidak berlatih ilmu iblis pemakan energi. Lalu, beranikah kau mengangkat lengan baju kananmu? Tunjukkan pada semua yang hadir. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Fitnah yang dangkal. Apa kau pikir semua orang akan percaya? Percaya atau tidak, bukan aku yang akan mati. Tahukah kau, ilmu iblis yang kau latih, semakin lama kau berlatih, garis merahnya semakin panjang hingga menjalar ke jantung. Itulah hari kematianmu. Menjalar ke jantung akan mati. Pantas saja orang yang memberiku ilmu iblis hanya menyuruhku mencari kitab Tai Fei Huang untuk meredakannya, perhitungan yang sangat dalam. Apa yang dia katakan benar? Benar, Ketua. Hari ini, jika kau tidak meluruskan kesalahpahaman ini, akan sulit membungkam mulut orang. Ketua keluarga Zhong kami tidak bersalah, tidak perlu takut. Kenapa tidak ditunjukkan saja padanya? Para idiot ini, aku sebagai ketua keluarga Zhong,
Mengapa harus membuktikan diri pada anak kecil tak dikenal? Setelah aku menangkapnya, akan kulihat siapa dia sebenarnya. Jong tua, kau marah karena malu. Ingin membunuh untuk membungkamku. Diam. Bocah kecil, kemampuanmu hanya bersembunyi. Benarkah? Lihatlah ini. Garis merah. Ketua benar-benar berlatih ilmu iblismu. Ketua, haruskah kau memberi kami penjelasan? Kau pantas mati, bocah. Ketua, kau bodoh. Keluarga Zhong adalah yang terbaik di jalan lurus. Apakah kau ingin membawa keluarga Zhong ke tempat kehancuran abadi? Apa masalahnya dengan ilmu iblis? Selama aku berhasil berlatih, aku bisa menembus alam Grandmaster, mencapai puncak dunia persilatan. Ketuamu, kau sangat dihormati di dunia persilatan. Mengapa bergabung dengan sekte iblis? Ayah, mengapa kau berpikiran pendek? Kau tidak pantas menjadi ketua keluarga Zhong. Pergi dari keluarga Zhong, kami tidak punya ketua seperti ini. Pergi dari keluarga Zhong. Diam, para idiot. Jika kuat, apa bedanya benar dan salah? Omong kosong. Kau tersesat. Bagaimana kau bisa menghadap leluhur keluarga Zhong? Kau tidak lagi pantas memimpin keluarga Zhong. Cepat turun tahta. Turun tahta. Aku adalah ketua. Apa kalian ingin memberontak? Kau mengabaikan reputasi keluarga Zhong. Bergabung dengan sekte iblis. Tidak pantas menjadi ketua. Benar, kami tidak ingin menjadi anggota sekte iblis yang dibenci. Benar. Ayah, mengapa kau begitu bodoh? Bukankah ini menyusahkanku? Hanya berlatih ilmu iblis, aku menghabiskan puluhan tahun untuk keluarga Zhong. Membangun reputasi besar. Apa kalian tidak lihat? Apa kalian tidak lihat? Kau bodoh. Apa kau tidak takut dicap buruk oleh semua orang? Bunuh diri sekarang sebagai permintaan maaf. Belum terlambat. Keras kepala. Kalian yang memaksa saya, asal ku bunuh kalian semua, tidak ada yang akan tahu bahwa aku berlatih ilmu sesat. Saat itu, aku tetaplah kepala keluarga Zhong yang terhormat. Mundur. Semuanya mundur. Keluarga Zhong tidak ada yang bisa melawannya. Selesai sudah. Keluarga Zhong tamat riwayatnya. Warisan 100 tahun. Keluarga Zhong, apa harus hancur karena orang ini? Apa harus hancur karena orang ini? Seluruh keluarga Zhong saling menggigit. Menarik. Sungguh menarik. Senior, kau sangat ahli bela diri. Cepat selamatkan keluarga Zhong. Zhong Yi, dia ayahmu. Kau menyuruhku menyerangnya. Zhong Yun sudah sesat. Dia tidak pantas jadi ayahku. Apalagi jadi kepala keluarga Zhong. Kesadaran yang baik. Sampah tetaplah sampah. Berani-beraninya berpikir, untuk melawanku dengan gadis kecil ini, itu hanya angan-angan kosong. Gadis kecil, merusak rencanaku, harus dibunuh. Kau ingin membunuhku dengan cara ini. Kurasa kau kembali saja ke rahim ibumu dan berlatih lagi 100 tahun. Gadis kecil ini sangat hebat. Dari mana asalnya? Sepertinya tadi, dia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tidak peduli dari mana asalnya, asal bisa menyelamatkan keluarga Zhong. Dia adalah penyelamat keluarga Zhong. Mustahil, aku seorang Grandmaster dan aku berlatih ilmu sakti. Bagaimana bisa kalah dari gadis kecil? Grandmaster omong kosong. Aku membunuhmu seperti anjing. Jika itu adalah kata-kata terakhirmu, kau boleh mati sekarang. Apa kau pikir? Kau bisa mengalahkanku? Gadis kecil, jangan dengarkan omong kosongnya. Asal kau membunuh Zhong Yun si iblis ini, kau akan melakukan jasa besar keluarga Zhong kami. Kelak, pasti akan membalas budimu. Zhong tua, lihatlah. Orang-orang dari keluarga Zhongmu tidak menginginkanmu. Baik, kalian yang memaksa saya. Kalau begitu kalian, jadilah makananku. Sihir, pemakan Yuan. Tidak baik, semuanya bubar. Zhong Yun, mereka semua adalah junior. Bagaimana kau bisa tega? Kalian memberontak, pantas mati. Ibu, Anakku, jangan pergi. Dia menggunakan sihir untuk menyerap energi internal dan sekarang dia adalah Grandmaster. Yer, jangan mendekat. jangan sentuh ibuku.
2 bintang sial. Hari ini aku akan habisi kalian semua. Jong tua, kau benar-benar menyedihkan. Hanya teknik memakan Yuan bisa membuatmu jadi gila begini. Gadis kecil yang hebat, benar. Jongyun kerasukan, menerobos alam Grandmaster. Anak ini ternyata sekali serang membuatnya mundur. Lalu seberapa kuat dia sebenarnya? Ya. Ya Tuhan, apakah dia berlatih sejak lahir? Kau baik-baik saja. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menahan teknik memakan Yuanku? Kau siluman apa? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Ayah, aku ini putramu. Aku butuh lebih banyak kekuatan internal. Jong tua, kau bahkan tak mengampuni putramu sendiri. Kau benar-benar kehilangan kemanusiaan. Lalu, kenapa? Selama aku cukup kuat, aku bisa membangun yang baru. Klan Zhong yang lebih kuat. Kau merusak rencanaku. Mati kau. Bodoh, tak ada yang lebih tahu tentang teknik ini. Obat penyembuh yang datang sendiri, aku tak punya alasan menolaknya. Zhong Chao-er, seberapa kuat pun dirimu, tetap saja akan kuhisap habis. Bisa mati di tanganku. Itu juga takdirmu. Ini. Benarkah? Bagaimana kalau kau rasakan lagi? Ada apa ini? Apa yang terjadi padamu? Terlalu banyak, berhenti. Karena kau sangat suka menghisap. Maka ku hisap sampai puas. Gadis nakal, berhenti. Berhenti sekarang. Kenapa tidak bisa kuhisap habis? Kau, siapa kau sebenarnya? Kau belum pantas tahu. Tapi ada yang ingin kutanyakan. Teknik memakan Yuanmu ini, siapa yang memberikannya padamu? Ingin tahu? Tidak akan. Aku takkan memberitahumu. Sinyal dari Sekte Xuanyin. Benar-benar bersekongkol DGN Xuanyin. Aku ingin lihat sekte Xuanyinku. Siapa yang bersekongkol DGN Jongyun? Mungkin dulu Jongyun bisa menemukanku di masa kritis nirvanaku. Bukanlah suatu kebetulan. Jongyun menyambut kedatangan putra suci Xuanyin. Xuan, putra suci Xuanyin. Kenapa dia yang datang? Orang ini terkenal kejam. Sepertinya keluarga Zhong kita hari ini akan sulit untuk lolos. Liu Wuchen, bukankah itu cucu muridku? Kenapa dia? Putra suci, mohon tekan para pengkhianat ini. Mereka melawan Sekte Xuanyin, sialan. Mereka memang pantas mati. Tapi Chao-er, ayo pergi. hal kecil saja tidak bisa diurus. Kau lebih pantas mati dari mereka. Jongyun memiliki kekuatan seorang Grandmaster. Dia dibunuh dengan mudah oleh satu serangan. Lihat, orang-orang dari Sekte Iblis itu kejam. Inilah akibat bersekutu dengan mereka. Anak ini lebih haus darah dariku. Keluarga Zhong hari ini hanya punya satu jalan, yaitu menyerah pada sekte Xuanyinku. Aku akan menunggu dan melihat. Jika benar dia mengkhianatiku, aku akan membuatnya lebih baik mati. Seluruh keluarga Zhongku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Ingin kami menyerah pada Sekte Iblis, itu hanya angan-angan. Lebih baik mati daripada menyerah. Seperti belalang melawan kereta. Duan Kang, serahkan sampah ini padamu. Siapapun yang tidak menyerah pada Xuanyin, bunuh mereka semua. Pencuri Sekte Iblis, kau cari mati. Perjuangan yang sia-sia. Siapa lagi?
yang ingin maju dan mati. Bajingan sekte jahat, kalian pikir benar-benar bisa mengalahkan keluarga Zhong? Jika kalian mundur sekarang, kami akan anggap tak ada masalah. Tapi, kalau terlalu meremehkan kami siap bertempur sampai mati. Bersedia hancur bersama dengan kemampuan kalian. Dua tua bangka ini, tenaga sudah terkikis. Mana bisa lawan aku? Duan Kang adalah bintang baru dari sekte Xuan Yin kami, pendekar puncak level 1. Sebentar lagi, jangan bilang kami nakal. Pendekar level 1 kacangan, berani rusak di sini. Nomor 2, mundur kau. Sekte Xuan Yin punya niat jahat. Kungfumu tak sehebat aku. Biar aku yang hadapi. Tak perlu banyak bicara. Kau terluka parah. Biar aku duluan mengulur waktu. Kau manfaatkan waktu ini untuk berobat. Keluarga Zhong diambang kehancuran. Ini saatnya aku relakan nyawa tua ini. Nomor 2, hati-hati, jangan mati. Ayo bertarung. Tua bangka, setengah kakimu sudah dikubur. Kalau sampai aku bunuh kau, jangan bilang aku tak menghormati orang tua. Aku jadi master selama 10 tahun. Pendekar level 1 kacangan. Mati kau. Sayang, sungguh sayang. Senior, maksudmu apa? Memang keluarga Zhong punya beberapa pejuang tangguh. Tapi sayangnya Duan Kang ini bukan pendekar biasa. Zhongqing mungkin tak akan kembali. Tua bangka, kalau kau Grandmaster, mungkin aku takut. Tapi master biasa tua lemah ini sudah kubunuh beberapa. Elders, serang. Bunuh si sekte jahat ini. Pendekar level 1 kacangan, berani tantang master. Elders, jangan tahan kekuatan. Elders kedua kalian ini akan kalah. Jurang perbedaan level. Bagaimana bisa Elders kalah? Karena Duan Kang ini bisa melampaui levelnya. Genius yang bisa bunuh master. Ini mustahil. Perbedaan level. Seperti jurang. Elders sudah jadi master bertahun-tahun. Tak mungkin kalah. Dasar anak perempuan. Jangan ngawur di sini. Benar. Kebetulan bisa kalahkan sihir Zhong Yun. Jangan remehkan master. Dasar bodoh. Elders terluka. Bagaimana mungkin Elders adalah master? Tua bangka, cuma segini kemampuanmu, berani menantangku? Lebih baik kau tunduk jadi anjing Xuan Ninja. Dengan patuh, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Tak kusangka, sekte iblis punya anggota sehebat ini. Ya Tuhan, ini tidak adil langit. Sampah, sebaiknya kau sadar diri. Low Air, Elders, Low Air, kau baik-baik saja? serang. Serbu bersama. Balaskan dendam Elder kedua. Mundur. Kalian bukan tandingannya. Kalian pergi dulu, aku yang jaga belakang. Warisan keluarga Zhong, jangan hancur di tangan kita. Elders, ikut kami pergi. Cepat pergi, bawa Zhong Yi. Dia penerus keluarga kita. Pergi. Mau kabur kemana? Seluruh wilayah Zhong sudah terkepung rapat. Bahkan lalat pun tak bisa lolos. Sudah kukatakan, hanya ada satu jalan, tunduk pada Xuan Yin. Jiao menjadi anjing kami. Apakah keluarga Zhong akan punya hari ini? Dalam situasi ini, hanya senior yang bisa selamatkan kita. Senior, tolong selamatkan keluarga kami. Ilmu bela dirimu hebat, pasti bisa atasi masalah ini. Zhong Yi, apa kau gila? Mempercayakan kehormatan keluarga pada gadis kecil ini. Benar. Tadi dia cuma beruntung mengalahkan Zhong Yun. Tapi sekarang harus hadapi Liu Wuchen. Hanya selangkah lagi jadi dewa di dunia. Mustahil lawan dia. Senior, Mana mungkin aku melawan murid cucuku sendiri? Ini urusan keluarga kalian. Aku tak akan ikut campur. senior, Zhong Yi, ini urusan internal keluarga. Jangan libatkan orang lain. Setan, jika ingin keluarga Zhong menyerah, lewatilah mayatku dulu. Elders, aku bantu. Senior, apa yang kau lakukan? Diam di sini.
Aku tak peduli keluarga Zhong, tapi engkau sudah kudidik susah payah. Jangan mati sembarangan. Senior, telur tak utuh di sarang runtuh. Lepaskan aku. Buah di Gunung Zhongling memang penuh energi. Kekuatanku pulih 60-70%. Gadis kecil ini memberiku kesan familiar. Dia Elders, sampah. Keluarga Zhong ternyata lemah. Aku belum puas membunuh. Sial. Bajingan sekte iblis. Jika kalian bantai keluarga Zhong, seluruh dunia persilatan akan menyerangmu. Wah, aku takut. Bahkan Dewa Darat Hua Qianluo bisa kami kalahkan. Apa kamu merasa hebat? Pergilah dengan tenang. Apakah surga ingin membinasakan keluarga Zhong? Apa yang kau katakan tadi? Ulangi sekali lagi. Ini energi Phoenix terbang. Tidak mungkin hanya guru besar yang kuasai teknik ini. Mungkinkah dia guru besar Hua Qianluo? Tidak, guru besar sudah wafat. Tanpa sisa jasad, andai pun masih hidup, tidak mungkin berubah. Jadi gadis kecil ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bocah kecil, bulu ketiakmu belum tumbuh. Jangan ikut campur urusan orang. Aku tak punya aturan untuk menyayangi anak kecil. Xiao Kao, kembalilah. Dia ini ilmu silumannya berbeda dengan Zhong Yun yang punya kelemahan. Anakku, kau bukan lawannya. Jawab aku. Apa jenis monster ini bisa menghancurkan pedang logamku dengan tangan? Ini gaya Hua Qianluo. Aku dari sekte Xuanyin. Duan Kang, diam. Xiao Chen, kau punya penjelasan untuk ini? Siapa sebenarnya dirimu? Di lubuk hati, kau sudah menebaknya, bukan? Tidak mungkin. Dia sudah mati. Bicara. Apa hubunganmu dengannya? Kau hanya berpura-pura. Kau cari mati. Lambat. Terlalu lambat. Setahun berlalu, tapi kemampuanmu tak berkembang. Ini mustahil. Aku sudah mencapai tingkat Grandmaster. Tapi tak bisa sentuh bocah ini. Tenang. Perhatikan baik-baik. Pedang penumpas kekacauan bukan digunakan seperti ini. Kau ini. Kumohon jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jika kau tahu akhirnya begini, mengapa berani melawan dulu? Kau pantas mati. Liu Wuchen tak cukup kuat untuk rencanakan pembunuhanku, kecuali muridku Jiang Qianliu. Utang darah ini akan kukenang baik-baik. Pimpinan tertinggi. Bagaimana kondisi senior? Tenang, denyut nadinya stabil, tidak ada bahaya. Tapi anehnya, saat mengalahkan Liu Wuchen, tidak ada energi internal sama sekali. Ini benar-benar misterius, sangat aneh. Sesepuh, Cao Er menyelamatkan kita semua. Sampai kondisi seperti ini, dia masih kecil, dia tak boleh celaka. Coba pikirkan cara lain. Tapi, kondisinya saat ini, aku belum pernah dengar sebelumnya. Benar-benar tak tahu harus mulai dari mana. Berisik sekali. Semua orang dengar. Pergi dari sini. Nak, kau sudah bangun? Sesepuh, apa kau merasa tidak enak badan? Tak apa. Cao Er, energi internal dalam tubuhmu ini bagaimana? Kadang ada, kadang hilang. Barusan sesepuh memeriksa denyut nadimu, katanya energi internalmu hilang semuanya. Di saat genting tadi, aku pakai metode rahasia untuk pulihkan kekuatan. Itu hanya solusi sementara. Tapi, melihat penolakan mereka terhadap sekte Yin gelap, lebih baik aku tak membuka identitas. Dulu aku pernah bertemu orang sakti. Dia memberiku sebutir pil peningkat kekuatan instan. Katanya untuk perlindungan diri. Di dunia ini, ada pil ajaib seperti itu, bisa membuat anak biasa dalam waktu singkat menjadi sekuat dewa. Sesepuh, Anda. Sesepuh mengajariku di hutan. Pastilah orang sakti. Sekarang Anda di sini, sengaja menyembunyikan identitas. Kalau begitu, aku tak akan membongkar rahasia. Sesepuh, Oh, begitu rupanya. Cao Er,
Hari ini berkatmu. Kalau tidak, keluarga Zhong benar-benar dalam bahaya. Katakan, apa permintaanmu? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Dengarkan warga keluarga Zhong. Keluarga Zhong ingin berterima kasih atas pertolongan kau, Jangan berlebihan. Aku bukan untuk keluarga Zhong. Aku hanya membantu Zhong. Bersyukurlah padanya. Sesepuh, apa layaknya aku? Zhong Yi. Dari segi kemampuan, kau kalahkan mantan kepala keluarga. Dari segi jasa, kau selamatkan keluarga dari bahaya. Keluarga tak bisa tanpa pemimpin. Sekarang posisi kepala keluarga kosong. Kami mohon kau jadi kepala keluarga. Bangkitkan kembali kejayaan keluarga. Mohon jadi kepala keluarga, bangkitkan kejayaan Zhong. Tidak boleh, tidak boleh. Sesepuh, cepatlah bangun. Apa layak aku jadi kepala keluarga? Para sesepuh lebih pantas. Sesepuh jauh lebih cocok dari aku. Posisi kepala keluarga ini tak mungkin jatuh ke tanganku. Kami sudah tua, tak akan lama lagi. Masa depan ada di tanganmu. Benar, keluarga Zhong tak boleh terus seperti ini. Aku hanya anak haram. Jika aku jadi kepala keluarga, akan jadi bahan tertawaan. Siapa berani bergosip akan kuhajar sendiri. Jangan, jangan. Para sesepuh, aku hanya ingin merawat ibuku, tak ingin urusi hal lain. Benar, sesepuh, anakku, tak cocok jadi kepala keluarga. Cari orang lain saja. Zhong Yi, hari ini posisi kepala keluarga hanya untukmu. Jika kau menolak, kami akan berlutut sampai mati. Zhong Yi, kau juga bagian dari keluarga Zhong? Apa kau akan biarkan keluarga Zhong merosot begitu saja? Dulu kami salah, membuatmu diabaikan. Sekarang kami menawarkan posisi kepala keluarga. Semoga kau tidak menyimpan dendam. Zhong Yi tidak berani. Hanya saja, Dasar kepala batu. Bahkan, posisi kepala keluarga, kau terima dengan ragu. Bagaimana kau bisa melakukan hal besar? senior, aku, Apa aku? Cepat terima. baiklah, Kami memberi hormat kepada kepala keluarga. cepat berdiri, semuanya, cepat berdiri. Kalian semua adalah senior saya. Saya harap kalian akan membimbing saya. Tetua Agung, baru saja keluarga Murong Nanlin Mengirimkan undangan. Keluarga Murong Nanlin. Kepala keluarga. Putri tunggal keluarga Murong Nanlin, Murong Yao, telah dewasa. Keluarga Murong ingin mencari suami di antara para pemuda berbakat. Mereka juga mengundang keluarga Zhong. Keluarga Murong, seperti mendapat durian runtuh, ku dengar harta karun keluarga Murong, Gio es mistis, sangat berguna untuk membentuk kembali tulang dan memulihkan kekuatan. Efeknya sangat luar biasa. Jika aku bisa mendapatkan Gio es mistis itu, Pencarian suami terbuka. Maka keluarga Zhong kita, lalu apa? Zhong Yi, cepat terima undangannya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak bersemangat menikahi seorang istri. Ada masalah dengan otakmu. Silahkan masuk. Tuan dan Nyonya, ini kamar terbaik kami. Tata letak kedua kamar ini sama. Kamar ini saja, cukup untuk ditinggali. Tuan dan Nyonya, apakah kalian tidak mungkin datang untuk menghadiri pencarian suami keluarga Murong kan? bagaimana kau tahu? Akhir-akhir ini, para pemuda berbakat yang pergi ke keluarga Murong jumlahnya sangat banyak. Aku tebak kalian berdua adalah Pelayan. Apalagi yang kau ketahui? kau bertanya pada orang yang tepat. Keluarga Murong Nanlin telah ada selama 200 tahun, adalah kekuatan besar di dunia persilatan. Nenek moyang mereka bahkan pernah menjadi pemimpin aliansi turun ke generasi ini. Kepala keluarga Murong Qingsu adalah salah satu dari 4 guru besar dunia persilatan. Namanya sangat terkenal. Sayangnya, turun ke generasi ini, keluarga Murong kekurangan keturunan, hanya ada seorang putri, Murong Yao. Murong Yao yang akan mencari suami kali ini. Benar, Murong Yao adalah wanita yang sangat cantik. Dia berada di peringkat kedua dalam daftar kecantikan. Jika ada pemuda yang menarik perhatiannya, tidak hanya memiliki kesempatan untuk memenangkan hati sang wanita cantik, tetapi juga bisa mendapatkan harta pusaka giok es mistis. Di masa depan, dia bahkan memiliki kesempatan untuk mewarisi kekayaan keluarga Murong selama 200 tahun. Begitu banyak keuntungan. Pantas saja banyak yang ingin jadi menantu. Kamu keluar dulu, aku panggil. Jika butuh sesuatu, Baik, Tuan.
Di sini adalah kota kecil di kaki gunung Nanlin Murong, tidak jauh dari Nanlin Murong. Malam ini kita istirahat dulu. Besok pagi kita ke Changqing. Senior, kali ini keluarga Murong mengadakan sayembara. Apa yang kau lakukan di sini? Kau harus memenangkan sayembara ini. Dapatkan Murong Yao itu. Aku ingin menggunakan giok es mistis. Jadi, kau demi giok es mistis. Kupikir kau datang untuk mencarikan istri untukku. Berhentilah bersikap seperti istri kecil. Kau malah merasa dirugikan? Senior, kali ini banyak sekali pemuda berbakat datang. Sepertinya aku menyerah saja. Lihatlah dirimu. Tidak bisakah kau memikirkan cara? Senior, aku hanya anak haram. Bahkan jika aku memenangkan kompetisi ini, Murong Yao itu belum tentu menyukaiku. Tidak suka. Kalau begitu, rebut saja. Giok es mistis harus kudapatkan. Tidak boleh, senior. Keluarga Murong itu, keluarga terhormat. Bagaimana bisa kita melakukan tindakan perampokan? Diam. Sepertinya, anak ini tidak bisa diandalkan. Aku sendiri yang harus turun tangan. Nona, sayembara kali ini, pahlawan terkenal dari seluruh negeri. Semua datang, bahkan yang disebut generasi muda, Tuan Muda Wuji, Zhao Wuji, juga akan ikut sayembara. Itu karena pesona Nona yang luar biasa. Menurutku, Nona adalah yang paling pantas disebut wanita tercantik di dunia. Tapi, hanya mengincar kekayaan keluarga Murong. Kebanyakan adalah orang-orang yang ambisius. Benar-benar cantik, layak menjadi istri Zhongyi sebagai istri. Kenapa malah gadis kecil, adik kecil? Apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau mengadakan sayembara? Aku datang membantumu. Tolong. Mati kau mesum. Kau, siapa kau? Berisik, pagi-pagi begini. Tidak bisakah orang tidur? Senior, di tempat tidurku, kenapa tiba-tiba ada wanita Maksudmu dia, itu istri yang kuberikan padamu, suka? memberikanku istri? Dia adalah Murong Yao. Bukankah kau bilang tidak percaya diri memenangkan sayembara? Jadi, kubuat nasi sudah menjadi bubur. Senior, meski begitu, tetap saja tidak bisa langsung mengirimkannya ke tempat tidurku. Lihat bagaimana dia memukulku. Benar-benar tidak berguna. Bahkan wanita yang sudah di tempat tidur tidak bisa kau taklukkan. Kau masih kecil, kenapa jahat sekali? Aku putri tunggal keluarga Murong. Jika kalian berani menyentuhku, keluarga Murongku pasti tidak akan memaafkan kalian. Senior, sebaiknya kita lepaskan dia. Takut? Cepat lepaskan aku. Keluarga Murong tidak berarti apa-apa bagiku. Zhongyi, apa yang kau tunggu? Haruskah aku membantumu di malam pertama? Senior, ini tidak benar. Kita sudah menangkapnya, tidak boleh setengah-setengah. Tetap tidak bisa. Aku, Zhongyi, tidak akan melakukan hal tercela. Dasar tidak berguna. Kau memberiku apa? Senior, kau. Tenang saja, ini bukan racun, ini pil ekstasi, hanya obat perangsang. Apa? Perangsang? Senior, Muridku yang baik, nikmatilah, ini hadiah dariku. senior. Tuan muda. Jangan lakukan itu, Nona Murong. Nona Murong, sadarlah. Berikan padaku. Mohon. Senior, selamatkan aku, senior. Nona Murong, maafkan aku. Maafkan aku, Nona Murong. Hanya ini caranya untuk menyadarkanmu. Dia lebih memilih mengguyurku daripada merusak kesucianku. Sungguh pria terhormat. Aku tetap akan mencari suami daripada mencari yang tidak jelas. Lebih baik memilih dia. Terima kasih. Sama-sama, tenangkan dirimu dulu. Tenang saja, aku tidak akan mengintip. Nona Murong, Jangan bicara. Anak muda memang bersemangat.
tidak bisa menahan diri secepat ini. Semalam tidak pulang, rumah pasti sudah kacau. Aku harus kembali. Nona Murong. Masih memanggil Nona Murong? Harus ganti panggilan. Lalu, aku harus memanggil apa? Istriku? Atau Xiao Yao? Terserah padamu. Aku suka panggilan apapun. Zhong Yi, besok, sayembara keluarga Murong. Kau harus datang. Aku menunggumu. Kemarin menolak sampai mati, hari ini sudah sulit berpisah. Senior Xiao Tao, giok es misterius yang kau inginkan. Aku akan membujuk kakek untuk meminjamkannya padamu. Yo. Orangnya sudah pergi jauh, masih melihat. Urusan penting dulu, ayo pergi. Maksudmu, semua yang pergi menaklukkan keluarga Zhong habis semua? Benar, saat kami tiba, hanya Tuan Muda Liu yang tersisa dan mayat para pengikut. Muridku hampir mencapai tingkat dewa. Siapa yang bisa menghapusnya dengan mudah? Selidiki ini untukku. Berani melukai orang-orang Xuan Yin Sekte, aku pasti akan membuatnya membayar. Baik, Laporan. Lapor kepada pemimpin sekte keluarga Murong dari Nanlin mengirim pesan rahasia. Keluarga Murong dari Nanlin. Ini adalah bantuan dari surga. Singkirkan dulu urusan keluarga Zhong. Keluarga Murong, seseorang bersedia menjadi orang dalam, bersiap untuk mempersembahkan Xuan Bing Yupo ke tanganku. Xuan Bing Yupo, selamat kepada pemimpin sekte. dengan Xuan Bing Yupo, kekuatan ilahi pemimpin sekte akan lengkap dan menyatukan dunia sudah di depan mata. Hua Qianluo, bahkan jika kau tidak mewariskannya padaku, apa masalahnya dengan kitab Taiyi Terbang Phoenix? Aku mengumpulkan keunggulan dari ratusan keluarga dan bisa menciptakan kekuatan ilahi baru. Kau mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan kejayaanku. Nona Murong, peringkat kedua di daftar lipstik. Hari ini hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi suaminya. Omong kosong, kau tidak bisa melewati satu gerakan pun di tanganku. Hari ini, hanya aku yang bisa mendapatkan kecantikan ini. Konyol. Kudengar 3 tahun lalu kau dikalahkan oleh Tuan Muda Wuji, Zhao Wuji. Hari ini, Tuan Muda Wuji juga ada di sini. Kau, anjing yang kalah, masih berani sombong. 3 tahun lalu, itu hanya karena aku ceroboh untuk sesaat. Sekarang kekuatanku telah meningkat pesat. Apakah Zhao Wuji adalah lawanku? Masih belum diketahui. Tuan Muda, orang ini sangat tidak sopan. Bagaimana kalau aku memberinya pelajaran? Tidak apa-apa. Mereka semua adalah pecundang. Hari ini, Murong Yao aku menginginkannya, Xuan Bing Yupo juga aku inginkan. Mereka semua ada di dalam tasku. Itu adalah bersama putra suci Sekte Xuan Yin, Liu Wuchen, Tuan Muda Wuji, yang terkenal. Jangan minum. Ada masalah dengan teh ini. Ada apa? Aku menyuruhmu untuk tidak menyentuhnya. Pasti ada alasanku. Kepala keluarga Murong telah tiba. Ini Nona Murong. Benar-benar cantik jelita. Tidak heran daftar lipstik kecantikan nomor 2. Hari ini, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, melihat Nona Murong, sudah cukup untuk seumur hidup ini. Nona Murong hanya akan menjadi milikku. Semuanya datang dari jauh untuk berpartisipasi dalam pemilihan menantu keluarga Murong. Seharusnya menjadi acara yang megah. Tapi, tepat kemarin, cucu perempuan saya, Murong Yao, sudah memilih calon suami. Jadi, semuanya silakan kembali. Keluarga Murong kalian, kenapa tidak masuk akal begini? Jelas-jelas Anda yang mengirim undangan untuk ikut pemilihan menantu. Sekarang Anda bilang tidak memilih, ya sudah tidak memilih. Bener, sengaja mempermainkan kami, kan? Berani taruhan, saya robohkan rumah Murongmu. Hari ini harus memberi kami penjelasan. Senior Murong ingin bertanya, siapa sebenarnya yang bisa menarik perhatian Anda? Betul. Siapa dia sebenarnya? Biarkan dia keluar dan bertemu kami. Bocah tengik, berani menggoda cucu perempuanku. Biar aku lihat seberapa hebat dirimu orang ini. Zhong Yi, kepala keluarga Zhong yang baru. Atau kau jelaskan pada semua orang.
Zhong Yi, aku tahu kau akan datang. Dia adalah kepala keluarga Zhong. Posisi keluarga Zhong tidak rendah. Kapan mereka menemukan anak ingusan untuk jadi kepala keluarga? Kapan keluarga Zhong jadi begini? Nona Murong sangat cantik. Anak ini tidak terkenal, apa haknya bersama Nona Murong? Anak kecil, aku sarankan kau mundur. Nona Murong bukan untukmu. Zhong Yi berani keluar dan bertarung. Jika kau kalah, pergi dari sini. Para kolega, saya tidak berniat bersaing dengan kalian. Hanya saja, aku dan Nona Murong benar-benar saling mencintai. Terima kasih atas pengertiannya. Jangan salahkan Zhong Yi. Masalah ini, kesalahanku sendiri. Keluarga Murongku bersedia memberi kompensasi pada kalian. Kami tidak butuh kompensasimu. Zhong Yi, sini, maju dan bertarung. Jangan bersembunyi di balik wanita. Aku dan kalian tidak punya dendam di masa lalu. Lebih baik berdamai. Benar-benar sampah. Orang sudah menginjak-injak kepala, masih saja takut-takut. Zhong Yi, kau adalah kepala keluarga Zhong. Jangan mempermalukan keluarga Zhong. Biar aku coba seperti apa dirimu sebagai kepala Zhong. Terima kasih atas pertarungannya. Jangan sombong dulu. Aku belum kalah. Jurusan pedang 9 matahari. Kau kalah. Bagus, bagus. Tidak mempermalukanku. Ilmu pedang Shangguan Hong sempurna. Dia bisa mengalahkannya secepat ini, memang berbakat. Menurutku, pasti Shangguan Hong lengah. Kukira gadis Yao Er membawa pria tak berguna, tapi Zhong Yi ini tidak terlalu buruk. Sampah. Tak bisa kalahkan orang tak dikenal. Berani merebut Nona Murong dariku. Pergi kau dari sini. Bocah, berani-beraninya kau mendekati Nona Murong. Hanya pemuda terbaik yang pantas untuk Nona Murong. Sedangkan kau tidak pantas. Tuan Wuji, ajari bocah ini pelajaran. Begitu Tuan Wuji bertindak, satu jurus langsung menang. Zhong Yi, Zhao Wuji, dianggap terbaik di generasi muda. Zhong harus hati-hati. Tenang saja. Zhong Yi dilatih olehku. Tidak takut dengan Zhao Wuji. Hari ini sempurna untuk terkenal di acara pemilihan juara generasi muda. Hari ini akan ada penggantian. Jurusan golok Yin Yue sangat kuat. Jika terjadi sesuatu padanya, Kenapa? Baru sebentar. Sudah khawatir pada kekasihmu. senior, ini bukan waktu bercanda. Dengar baik-baik. Murong Yao sudah jadi tunanganku. Jangan ganggu dia lagi. Brengsek. Bocah, lumayan hebat. Tapi untuk kalahkan aku, masih terlalu hijau. Jurusan golok sangar. Ini jurus andalan Zhao Wuji, jurusan golok sangar. Katanya, jurusan Golok Zhao Wuji, seperti namanya, kuat dan tak kenal ampun, takkan berhenti sebelum ada darah. Bocah ini, nasibnya sudah ditentukan. Bisa memaksa Zhao Wuji pakai jurus ini? Bocah ini cukup berbakat juga. Zhong Yi, hati-hati. Dia masih muda tapi sudah sehebat ini. Jika hanya segini kemampuanmu, maka kau akan kalah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah oleh bocah sepertimu? Kau, licik, berani meracuni. Bocah kejam sekali. Tak bisa menang langsung, malah pakai racun. Zhong Yi, ini pertarungan adil. Kau pakai cara licik, memalukan keluarga Zhong. Zhong Yi bukan tipe begitu. Racun ini pasti bukan dia yang pasang. Zhong Yi, jelaskan pada semua orang. Kalau tidak, bahkan jika Yao Er mencintaimu, aku takkan pernah memihak karena hubungan pribadi. Tadinya kukira Zhong Yi ini baik. Tak disangka dia ternyata tak bisa diajari. Semuanya, aku tak tahu soal racunnya. Aku dan dia pun tak ada permusuhan berarti. Lagi pula, setiap gerak-gerikku semua sudah menyaksikan. Mana mungkin aku sempat meracuni. Sandiwara, dimulai. Beralasan, memutar balik fakta. Cepat berikan penawarnya. Aku, ada apa ini? Jangan-jangan, aku juga keracunan?
Ada apa ini? Aku juga keracunan. Chong Yuan, ini bagaimana? Banyak yang keracunan? Pasti bukan ulah Zhongyi? Mungkinkah teh mereka yang bermasalah? Guru, maafkan hamba. Chong Yuan tak waspada. Sampai ada yang meracuni teh. Cukup, berdiri. Ini bukan saatnya menyalahkan. Kau pergi. Kau ternyata? Kakek, Racun ini memang aku yang tebarkan. Selama ini aku memperlakukanmu baik. Kenapa kau khianati kami? kakek, Wang Chongyuan, kau pantas mati. Pantasan sesepuh tadi melarangku minum teh ini. Rupanya sudah tahu ada masalah. Lao Gui, Ching Shu berhenti berpura-pura. Kau tahu aku suka Murong Yao, kenapa tak memberiku kesempatan? Apakah sebagai kakak senior Murong Yao, aku tak pantas bersamanya? sudah kubilang sebelumnya, aku tak menyukaimu. Hargai dirimu. Murong Yao, kita tumbuh bersama sejak kecil, tapi kau pilih si anak liar ini. Kau tega melakukan ini padaku. Rupanya lagi-lagi cinta tak berbalas. Drama cinta sepihak ini. Diam. Perbuatan mesummu dulu. Kau kira tak ada yang tahu? Dulu kau mau menjatuhkan Ibu Yao Er? Anakku terlalu baik hati menunggumu bertobat. Tapi kau malah dendam, meracuni mereka berdua. Rencananya setelah Yao Er menikah, baru menghabismu. Tak disangka, kau tak bisa menahan diri. Dia yang tampak jujur ini ternyata punya niat najis. Berani mengincar istri guru. Dasar bajingan tak tahu malu ayah dan ibuku. Ternyata dibunuhnya. Kau tak punya hati nurani. Jahatnya kau. Yao Er, Kakek, lepaskan aku. Aku harus balas dendam ayah. Kau pun tak bisa apa-apa. Kau harus jadi milikku. Sekali-kali tidak. Lebih baik mati daripada menuruti keinginanmu. Sesepuh, Cepat hentikan orang gila ini. Tenang, masih ada yang belum muncul. Wang Chongyuan, es giok Arktik belum diberikan ke Kama. Kau sudah tak sabar sampai segitunya. Wang Chongyuan, selamat datang pemimpin sekte Yin Gelap. pemimpin sekte Yin Gelap, datang sendiri. Hancur kita. Hua Qianluo hilang. Inilah orang yang pantas disebut nomor 1 di dunia. Aku heran kenapa dia tiba-tiba meracuni kita. Rupanya dia sudah bergabung dengan sekte Yin Gelap. Aku mencium racun dalam teh ini. Itu adalah racun khas sekte Yin Gelap. Jendu, murid durhaka ini benar-benar datang. Sekte Yin Gelap benar-benar menyusup kemana-mana. Hari ini kita terjebak bajingan dari sekte Yin Gelap. Aku tak akan pernah berdamai dengan kalian. Jiang Qianliu, sudah saatnya kita menyelesaikan hutang ini. Wang Chongyuan, kali ini kau membantu agama suci kami menaklukkan keluarga Murong. Ini akan menjadi jasa besarmu. Terima kasih pemimpin. Aku hanya mau. Murong Yao menjadi istriku, tak ada yang lain ku minta. Wang Chongyuan, kau berani bersekongkol dengan kultus jahat? Takut kau dicemooh dunia? Wang Chongyuan, bagus. Sangat bagus. Kau berani bersekutu dengan kultus iblis. Pengkhianat. Serahkan es giok Arktik, bisa hidup. Kalau tidak, mati. Dia juga mengincar es giok Arktik. Sekte Yin Gelap, licik sekali caramu. Ingin dapatkan es giok Arktik? Mustahil. Lebih baik aku mati daripada kalian mendapatkannya. Kakek, Kepala keluarga. Tua bangka. Kau pikir kalau kau tak mau bicara di mana es giok Arktik berarti aku tak tahu? Pemimpin, silakan ikut saya. Malangnya keluarga kami. Sungguh malang. Telan pil mayat iblis kami, jadilah anggota kultus iblis. Pemimpin kami murah hati, bisa mengampuni nyawa kalian. Pil mayat iblis. Jangan pernah memakannya. Ini buatan Jiang Qianliu, cacing pengendali pikiran. Setelah memakan, akan jadi boneka sekte Xuanyin tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kami semua keracunan. Sekarang tak bisa melawan. Selesai. Siapa lagi yang bisa halau? Sekte iblis? maaf suamiku. Keluarga Murong kami membuatmu terseret. senior, apa yang harus kita lakukan? Zhongyi, kau takut mati? Hidup ini dapat bimbinganmu. Dapat istri baik seperti Yao Er, aku Zhongyi. Mati pun tak menyesal. Bagus, bagus. Aku tidak salah pilih.
menyatukan dunia persilatan. Ini tampak mudah. Pemimpin agung perkasa, mereka ketakutan. Benarkah, Jiang Qianliu? Mimpi indahmu hari ini tak akan terwujud. Kau ditakdirkan seperti murid pengkhianatmu mati di perantauan. Pembunuh muridku adalah engkau. Belum ku cari, kau malah datang sendiri mencari maut. Siapa gadis kecil ini? Bisa terima seranganku? Sial, kekuatanku belum pulih hadapi pengkhianat ini. Buat darahku naik. Senior, Wang Zhongyuan sudah bawa orang, ambil jade Xuanyin, aku tunda waktu. Kau cepat sembuhkan luka. Bully anak kecil bukan jagoan. Berani lawan aku. Dia ini, ajaranku tak sia-sia jika muridku adalah dia, bukan Jiang Qianliu. Ini jurus pedang retakan langit. Hua Qianluo, kau murid Hua Qianluo? Jangan banyak bicara. Lihat ini. Demi persaudaraan seperguruan, kalau kau menang, aku lepaskan kau. Jika tidak, nasibmu hari ini, ku kepala jadi bola. Tendang, pengkhianat leluhur, berani menggonggong di sini. Zhongyi, hati-hati. Lumayan. Yang kau pelajari, jurus pedang Hua Qianluo ya. Beri kakak seperguruan lihat seberapa ahli kau. Baik. Coba jurus ini, 3 inci. Dingin langit retak. Tebasan ini ada sedikit ciri khasnya, tapi tak banyak. Zhongyi, Sudah kubicarakan, dia mengukur kemampuan sendiri. Pedang penembus langit ke-9. Jurus pedangmu ini masih jauh dari tingkat dasar. Bahkan jika aku mati, akan kuretak ganimu. Meski Zhongyi bakatnya melebihi Jiang Qianliu, tapi belum serap sempurna jurus Phoenix. Tak bisa lawan Jiang Qianliu. lepaskan dia. Meridian Zhongyi 70% putus. Sudah lumpuh. Cukup, lebih baik menyerah. Aku mati pun tak menyerah. Kau lihat, ini akibat lawan aku. Kasih waktu 10 nafas untuk sujud. Lewat batas waktu habis. Hua Qianluo, kau takkan pernah rasakan perasaan berdiri di puncak. Tak pahami keindahannya. Maka, ku banting ke debu. Pemimpin. Giok es mistis sudah didapat. Giok es mistis ini tepat waktu. Aku hanya butuh sedikit aura giok es mistis untuk hancurkan segel tubuhku, kembalikan kekuatan. Inilah giok es mistis. Dengan ini ku perkuat pondasi. Tak lama lagi, akan capai eliksir ilmu bela diri. Dengan giok es mistis. Tiran ini akan makin kuat. Siapa bisa lawan nanti? Seandainya Hua Qianluo masih ada, takkan biarkan dia semena-mena. Dulu kita kena tipu. Jiang Qianliu sangka Hua Qianluo si tiran. Sekarang menyesal pun percuma. Kita masih ada peluang. Seseorang bisa kalahkan dia. Siapa? Dia. Gadis kecil ini meski cukup kuat, tapi cuma bisa lawan Jiang Qianliu bertarung satu jurus. Nona Murong, kau benar-benar gila mengandalkan bayi merah lawan jawara nomor 1. Hua Qianluo sudah mati. Dia pantas disebut jawara terkuat. Tidak. Aku percaya padanya. Percaya padanya? Bagaimana bisa percaya?
Dia cuma bocah ingusan. Aku hanya ikuti naluriku. Mustahil. Sekalipun dunia persilatan sepi, kita tak boleh mengirim anak kecil bertarung. Kalau tidak, kita akan jadi bahan tertawaan seluruh persilatan. Benar. Lebih baik bertarung habis-habisan melawan kultus iblis ini. Kalian sudah kehabisan akal, sampai mengandalkan gadis kecil untuk membela kalian? Kalau begitu, aku akan bunuh dia dulu. Senior. Senior berhasil. Apa yang kulihat, Jiang Qianliu terpental oleh energi spiritualnya. Tidak mungkin. Telapak tanganku ini berdaya ribu kilogram. Jiang Qianliu, setelah sekian lama kau masih begitu sombong. Apa kau lupa ajaran yang pernah kuberikan? Kamu siapa sebenarnya? Jiang Qianliu, kau yang sering disebut jenius? Coba tebak dengan benar. Bualan kosong. Akan ku tangkap kau dan paksa bicara dengan siksaan. Langkah hipnosis Hua Qianluo, bagaimana mungkin kau? Apa mataku salah lihat? Si iblis ini sampai bajunya saja tak tersentuh. Kakek, lihat. Dia benar-benar bisa. Aku salah menilai gadis kecil ini. Bagaimana caranya? Anak kecil, kok bisa sekuat ini? Seperti dugaan, senior memang bisa melakukannya. Ketua, ada apa? Kenapa tak bisa kalahkan anak kecil? Cuman bisa menghindar. Jiang Qianliu, selama setahun ini kemajuanmu di mana? Jika tak tunjukkan semua kemampuanmu, maka hari ini adalah hari kematianmu. Seperti keinginanmu. Wujud dewa iblis. Matilah kau. Apa? Itu wujud dewa iblis? Katanya jika wujud ini muncul, tak ada yang tersisa. Anak kecil ini pasti binasa. Cepat lihat. Apa itu? Serangan penuh ketua ditantang satu tangan gadis ini. Apa ini bukan mimpi? Ini mustahil. Ini serangan terkuatku. Wu Wudi tewas dengan jurus ini. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Jiang Qianliu, dari mana kau dapat jurus sesat ini? Kuat atau tidak? Otakmu pasti rusak. Punya murid seperti kau adalah aib bagiku. Murid, kau adalah Hua Qianluo? Sudah waktuku kembali. Kepala keluarga. Gadis kecil ini, ternyata dia adalah pemimpin sekte iblis Hua Qianluo. Rupanya, dia yang menguasai dunia selama 30 tahun. Kakek, kita selamat. Jadi senior adalah Hua Qianluo yang legendaris. Hua Qianluo datang, kita selamat. Dunia persilatan takkan dikuasai sekte iblis. Tapi, bukankah Hua Qianluo pemimpin sekte Xuanyin? Dia kembali, bukannya tetap anggota sekte iblis? Kau tak mengerti, sekte. Iblis beda, sekte Xuanyin lain lagi. Murid pengkhianat segera berlutut. Tidak. Ini mustahil. Kau seharusnya sudah tewas. Bahkan jika selamat, ilmu silatmu pasti hilang. Bagaimana bisa pulih secepat ini? Ini semua berkat ulahmu. Kalau bukan karena kejahatanmu, aku takkan buru-buru balas dendam. Kau merusak semua meridianku. Hua Qianluo, bunuh aku kalau berani. Membunuhmu terlalu mudah untukmu. Kau ingin jadi yang terkuat, maka aku akan lumpuhkan ilmu silatmu selamanya. Jadi orang hina paling rendah. Seperti saat kuangkatmu dulu. Mengapa? Kenapa kau kembali Hua Qianluo? Hanya selangkah lagi menuju puncak. Hanya selangkah. Kesempatan itu takkan datang lagi. Zhongyi, bawa penjahat ini ke jamban. Biarlah sisa hidupnya berenang dalam kotoran. Shifu, aku salah. Cepat. Bunuh aku sekarang. Pemimpin
Sekte iblis, akhirnya kau terjatuh. Tadi sombong sekali ya. Tak kusangka aku bisa menghukum pemimpin sekte iblis. Ayo pergi. Hormat pada pemimpin. Kami terpaksa bekerja sama, mohon pengampunan. Kalian membantu kejahatan. Tapi demi pertemanan lama, ilmu silat kalian kuhapus. Hiduplah sebagaimana orang biasa. Sekte Xuanyin hari ini dibubarkan. Takkan ada lagi. Senior, sekte Xuanyin ini bukan hasil jerih payahmu. Sekte Xuanyin sekarang bukan seperti dulu lagi. Lagi pula, sekarang aku lebih suka hidup tenang dan bebas. Dalam hidup cukup punya si Kunesu dua sahabat sejati. Mulai sekarang, aku akan tinggal tenang di keluarga Zhong. Sambil melihat kalian berdua punya anak. Senior, ini Ada masalah? Tidak mau. tentu mau. Dengan senior di keluarga Zhong, kedepannya siapa berani mengganggu kita?